Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Puji syukur kita panjatkan atas kehadiran Allah Subhanahu wa Ta'ala yang telah melimpahkan rahmat dan nikmatnya, sehingga kita dapat mengikuti Zoom dan melaksanakan presentasi kita pada siang hari ini. Dan yang sama-sama kita hormati Bapak Rizky Syafril SHI MSI selaku dosen pengampu mata kuliah teori sosial. Baiklah, kami semua dari kelompok 9 akan mempresentasikan materi kami mengenai teori globalisasi. Sebelumnya perkenalkan, saya Rafilia Putri Hidayat selaku moderator dan ditemani dengan rekan saya lainnya, Syahrul Waldi, Pepi Febrianti, Mutiara Putri, dan Raihana Azila. Baik, materi pertama yang akan saya jelaskan sendiri mengenai substansi teori konflik. Istilah globalisasi ini mungkin tidak asing lagi didengar. Globalisasi sendiri berasal dari bahasa Inggris yaitu globalization, di mana terdiri dari dua kata yaitu global yang berarti mendunia dan lisation yang artinya proses. Sehingga secara umum globalisasi dapat diartikan sebagai suatu proses yang mendunia, sedangkan menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia atau KBBI, globalisasi sendiri adalah proses masuknya ke ruang lingkup dunia. Globalisasi adalah proses integrasi internasional di mana antar berbagai belahan dunia saling memiliki keterkaitan melalui proses ekonomi, sosial, budaya, politik, dan HANKAM. Maka dari itu, globalisasi juga merupakan proses mendunianya suatu hal sehingga batas antar negara itu menjadi hilang. Adapun globalisasi menurut para ahli, yang pertama itu menurut Malcolm Weathers. Weathers mengatakan globalisasi merupakan sebuah ruang lingkup geografis dan juga budaya, di mana memberikan efek sebuah pemikiran untuk menjadi suatu atau universal. Selanjutnya menurut Anthony Giddens. Menurut Anthony Giddens, globalisasi sendiri merupakan proses peningkatan hubungan sosial ke tahap dunia, yang lebih luas dari suatu tempat lokal ke tempat lain, yang lebih jauh atau lebih dekat, di mana suatu kebudayaan atau kebiasaan dari suatu negara akan bisa mempengaruhi negara lainnya. Lalu yang terakhir itu menurut Ahmad Suparman, globalisasi merupakan suatu proses yang menjadikan suatu benda atau perilaku sebagai ciri dari setiap individu di dunia tanpa dibatasi oleh wilayah. Dan selanjutnya itu mengenai teori globalisasi. Globalisasi sendiri memiliki beberapa teori yang bisa memperkuat analisis mengenai apa saja yang terkait tentangnya. Teori tersebut dibedakan berdasarkan 3 pemeran utama yang berperan penting dalam proses globalisasi, yaitu yang pertama, globalis. Pengertian globalisasi menurut globalis adalah bahwa ia akan menyebabkan serangan budaya yang beragam yang tidak hanya terjadi di suatu negara saja, namun seluruh negara di dunia. Konsekuensi tersebut membuat para globalis percaya bahwa masyarakat dunia akan menjadi pribadi yang lebih terbuka dan toleran terhadap budaya asing. Lalu yang kedua menurut tradisionalis. Tradisionalis mengatakan bahwa berdasarkan pengertian globalisasi yang membuat batas semakin kabur merupakan akibat dari berbagai perubahan di masa lalu. Perubahan tersebut kemudian berdampak pada jalannya berbagai peristiwa maupun fenomena yang terjadi di masa sekarang. Selanjutnya itu transformis. Transformis mengatakan globalisasi ini memang benar-benar terjadi, namun tidak memberikan efek yang dramatis. Efeknya masih dalam batas normal, sehingga tidak perlu ada yang dikhawatirkan mengenainya. Baik, sekian dari saya mengenai substansi teori globalisasi. Selanjutnya mengenai keunggulan dari teori globalisasi yang akan disampaikan oleh Pepi Febrianti. Kepada Pepi dipersilahkan. Baik, terima kasih kepada moderator. Selanjutnya saya akan membahas materi keunggulan teori globalisasi. Yang pertama, memungkinkan kerjasama dan pengumpulan berbagai sumber daya. Dengan alasan pertahanan dan keamanan negara, tak sedikit negara-negara superpower seperti Amerika Serikat yang secara khusus menganggarkan dana untuk peperangan yang tidak sedikit. Namun sebenarnya anggaran akan lebih bermanfaat bagi kebaikan global apabila dialihkan untuk membangun sarana untuk kepentingan bersama. Adanya globalisasi diharapkan mampu mengatasi berbagai permasalahan pekerja dan perdagangan manusia. Ketika pembatasan negara lebih longgar, memungkinkan perpindahan dan mobilitas orang-orang untuk mendapatkan peluang terbaik menjadi lebih mudah.
Contohnya pembangunan stasiun luar angkasa internasional yang didanai oleh beberapa negara seperti Amerika Serikat, Jepang, Rusia, dan Kanada. Yang kedua, mendorong kemajuan dunia berkembang lebih cepat. Di sini globalisasi membuka akses perdagangan dan transaksi lainnya secara lebih luas dan bebas. Artinya, adanya globalisasi ini disepakati oleh berbagai negara di dunia berimbas pada lebih longgarnya perbatasan dan hambatan ekspor dikurangi. Hal ini memungkinkan perpindahan menjadi leluasan pasar menjadi lebih beragam dengan harga bersaing. Dengan demikian, akan lebih banyak orang yang dapat meningkatkan cara kehidupan yang meningkat tentu akan berpengaruh pada peningkatan pendapatan. Dengan pendapatan yang lebih tinggi, bahan baik dalam hal daya beli kesehatan maupun pendidikan dapat diturunkan. Yang ketiga, menciptakan lebih banyak kesempatan kerja. Globalisasi membuka selang impor dan ekspor ke pasar internasional karena hambatannya dapat dikurangi. Hal ini berpengaruh pada biaya produksi barang atau penawaran jasa akan turun tanpa mempengaruhi margin keuntungan perusahaan. Yang keempat, dapat memperoleh semakin banyak modal dan teknologi yang semakin baik. Modal dapat didapat dari investasi asing dan terutama dinikmati oleh negara-negara menjadi bertambah sempurna karena persoalan kekurangan modal dan tenaga berbakat serta tenaga terdidik yang berpengalaman dihadapi oleh negara-negara menjadi bertambah sempurna. Selanjutnya, mendorong perdagangan bebas. Setiap otoritas negara tetap membebani bea dan pajak untuk barang-barang impor. Perdagangan bebas sebenarnya mendorong agar pelaku usaha lokal termotivasi untuk senantiasa meningkatkan dan menjaga kualitas produknya, sehingga memiliki daya saing dan mampu bersaing dengan produk-produk dari luar negeri. Sebab itu, tak perlu ada kekhawatiran jika pelaku usaha lokal fokus pada peningkatan kualitas produknya. Selanjutnya, mengurangi masalah eksploitasi tenaga kerja. Tak bisa dipungkiri bahwa perdagangan manusia memang ada dan terjadi di lintas negara. Tak hanya itu,
Masalah eksploitasi pekerja dan anak pun semakin hari semakin bertambah kasusnya. Berbagai permasalahan ini bisa dipicu oleh ketatnya penjagaan perbatasan negara dan terbatasnya akses untuk memperoleh pekerjaan. Dan yang terakhir, mengurangi masalah eksploitasi tenaga kerja. Perdagangan manusia memang tak bisa dipungkiri bahwa perdagangan manusia memang ada dan terjadi di lintas negara. Tak hanya itu, masalah eksploitasi pekerjaan anak pun semakin hari semakin bertambah. Kasusnya, berbagai permasalahan ini bisa jadi dipicu oleh ketatnya penjagaan perbatasan negara dan terbatasnya akses untuk memperoleh pekerjaan. Baiklah, itulah presentasi dari saya. Saya kembalikan kepada moderator. Baik, terima kasih kita ucapkan kepada Pepi Febrianti. Selanjutnya mengenai kelemahan teori globalisasi yang akan disampaikan oleh Mutiara Putri. Kepada Mutiara Putri dipersilahkan. Terima kasih kepada moderator. Saya akan membacakan materi yang ketiga, yaitu kelemahan teori globalisasi. Yang pertama yaitu memicu terjadinya offshoring. Offshoring atau alih keluar merupakan proses pemindahan operasi bisnis dari suatu negara ke negara lain. Tujuannya tentu tak lain untuk meningkatkan keuntungan dengan memperkerjakan tenaga-tenaga kerja yang diupah lebih murah. Yang kedua, mendorong penyebaran dan penularan penyakit. Globalisasi tak hanya sekedar perdagangan bebas, tetapi juga kebebasan akses di pasar tenaga kerja. Artinya, masyarakat internasional memiliki peluang yang sama untuk mendapatkan pekerjaan di seluruh negara di dunia. Sederhananya, tenaga kerja dari berbagai negara dapat dengan mudah mendapatkan pekerjaan di negara yang diinginkan, selama memenuhi syarat tanpa adanya hambatan yang berarti. Hal ini tentu berpengaruh pada mobilitas orang dari luar yang semakin banyak. Next. Menciptakan yang ketiga, menciptakan sistem politik baru. Meski globalisasi lebih menekankan pada perekonomian, tetapi imbasnya tidak hanya ke bidang ekonomi saja, tetapi juga ke politik, guna mempertahankan eksistensi bahkan memenangkan persaingan yang tentunya bermuara pada keuntungan korporasi. Tak sedikit individu dan organisasi yang menghabiskan banyak uang untuk melobi politisi. Yang keempat, memicu kesenjangan konsumsi sumber daya. Globalisasi bertujuan untuk menyamaratakan pola konsumsi penduduk di seluruh dunia. Gerakan ini memang dilakukan, namun tak dapat disangkal bahwa faktanya negara-negara terkaya masih mendominasi konsumsi sumber daya. Artinya, penduduk di negara-negara kaya mengonsumsi sumber daya jauh lebih banyak dibandingkan dengan negara-negara berkembang bahkan terbelakang. Next. Yang terakhir yaitu berdampak negatif terhadap lingkungan. Globalisasi memicu peningkatan operasi bisnis. Artinya, semakin banyak pabrik yang dibangun sebagai rumah produksi produk-produk berkualitas guna memenuhi kebutuhan masyarakat internasional. Hal ini berarti pula ada yang harus dikorbankan, yaitu lingkungan. Baiklah, demikian dari presentasi saya kembalikan kepada moderator. Terima kasih kita ucapkan kepada Mutiara Putri. Selanjutnya mengenai implementasi teori globalisasi dalam bidang administrasi publik yang akan disampaikan oleh Rehana Azila. Kepada Rehana dipersilahkan. Baiklah, saya akan menjelaskan mengenai implementasi teori globalisasi dalam bidang administrasi publik. Globalisasi bukanlah suatu yang baru lagi, efeknya pun sudah dapat dilihat di berbagai aspek kehidupan. Dalam administrasi publik, globalisasi telah memfasilitasi koneksi dan koordinasi antara masyarakat, pemerintah, dan NGO. Globalisasi membawa perubahan pada, pertama, adanya penguatan organisasi supranation seperti IMF, World Bank, WTO, yang keputusan dan kode etiknya mengikat sistem administratif dari negara-negara lain.
Kedua, adanya peningkatan intervensi antara negara modern dalam mengurus beberapa permasalahan di dalam negerinya. Ketiga, negara menerima keuntungan karena adanya kemudahan dalam memproses informasi. Selanjutnya, lebih jauh, globalisasi memudahkan transfer kultur antara negara terjadi, terlebih dengan kemajuan teknologi saat ini. Teknologi informasi telah merubah batas-batas negara. Masyarakat dengan mudah membandingkan kualitas kinerja pemerintah dengan pemerintah dari negara lain, yang mengakibatkan tuntutan masyarakat akan kinerja pemerintah pun menjadi lebih tinggi. Dan saat ini pemerintah juga dituntut untuk dapat beradaptasi dengan teknologi sehingga dalam melakukan pelayanan dapat memanfaatkan teknologi untuk meningkatkan pelayanan publik menjadi lebih transparansi, efisiensi, dan efektivitas. Sekian dari saya kembalikan kepada moderator. Baik, terima kasih kita ucapkan kepada Rayhana Azila. Selanjutnya mengenai implementasi globalisasi terhadap administrasi publik menurut ahli Farazman, beserta kesimpulannya yang akan dibacakan oleh Syarul Waldi. Kepada Syarul Waldi dipersilahkan. Baiklah, lanjutan dari implementasi teori globalisasi dalam bidang administrasi publik, menurut para ahli yaitu ahli Farazman adalah: 1. Perubahan mendasar dalam konfigurasi ranah publik dan privat. Peran pemerintah dan sektor publik dalam alokasi sumber daya, distribusi, kekayaan, stabilisasi, dan pertumbuhan ekonomi telah dikalahkan oleh kekuatan elit-elit korporat global. Ranah publik dan ruang bagi peran serta warga negara telah diminimalisir akibat dampak globalisasi dan restrukturisasi pemerintahan. Administrasi negara harus memperjuangkan kedaulatan sektor publik dengan melibatkan masyarakat dalam administrasi negara dan menjalankan peran yang proaktif dalam manajemen sumber daya sosial dan menjaganya agar tidak jatuh ke bawah kendali aktor korporat global. Selanjutnya, 2. Profesionalisasi administrasi negara. Sebagai bentuk respon terhadap tantangan global, profesionalisasi membawa standar kelembagaan moral dan etika dalam pelayanan publik ke tingkatan global. Dampak globalisasi dan kegagalan pasar akan mengundang intervensi pemerintah untuk mengatasinya. Administrasi negara yang profesional akan siap sedia menghadapi segala ekses negatif dari kapitalisme. 3. Globalisasi mendorong meningkatkan studi administrasi dan bidang ilmu lain yang berkaitan termasuk administrasi perbandingan dan administrasi internasional. Menguatnya globalisasi menumbuhkan kebutuhan akan studi administrasi negara yang mengintegrasikan perspektif komparatif, internasional, dan global. Kesimpulan dari materi ini. 1. Globalisasi adalah suatu proses yang menjadikan sesuatu, benda atau perilaku, sebagai ciri dari setiap individu di dunia ini tanpa dibatasi oleh wilayah globalisasi. Belum memiliki definisi yang mapan, kecuali sekedar definisi kerja, sehingga bergantung dari sisi mana orang melihatnya. 2. Globalisasi adalah suatu proses di mana antar individu, antar kelompok, dan antar negara saling berinteraksi, bergantung, terkait, dan mengaruhi satu sama lain yang melintasi batas negara. 3. Teori globalisasi sendiri memiliki keunggulan dan kelemahan, serta dampak positif dan negatif sehingga perlu campur tangan pemerintah agar globalisasi tidak menjadi masalah. Sekian dari saya kembalikan pada moderator. Terima kasih kita ucapkan kepada Syarul Waldi. Berakhirnya dengan kesimpulan tadi, maka berakhir pula presentasi kita pada mengenai teori globalisasi ini. Kami dari kelompok 9 mohon maaf apabila ada kesalahan dan kekurangan. Maka dari itu kami akhiri dengan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.